Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, terlebih dahulu sebelum kita memasuki kepada pelajaran bahan baru, kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama berdoa agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan juga diberikan pemahaman terhadap ilmu. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita anak-anak memperhatikan apa-apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Adapun materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini yaitu pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak pada bahan baru tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu Bapak ingin sampaikan apa yang telah disampaikan pada minggu yang lalu, yaitu tentang Quran merupakan pandangan hidup. Quran merupakan pedoman hidup bagi kita selaku umat Islam. Karena Quran adalah satu-satunya kitab suci yang sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan kali ini Bapak ingin sampaikan betapa pentingnya kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Sekali lagi Bapak ulangi, apa yang dimaksud iman kepada kitab suci? Dia dimaksud dengan iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Pertama, dalam Al-Quran disebutkan Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada kitab Taurat,
yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi disampaikan, 4 kitab tersebut itu merupakan tuntunan, pedoman bagi kehidupan manusia. Dan manusia kalau ikut mengikuti tuntunan yang didapat dalam kitab-kitab suci tersebut, baik kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, itu dipergunakan sebagai tuntunan pada umatnya pada masa itu. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, itu semua diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk pedoman hidup bagi umatnya pada saat tersebut. Dan Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah merupakan kitab suci yang paling sempurna isinya. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48. Silahkan oleh anak-anak sekalian di rumah dibuka Al-Qur'annya, kemudian dibuka Quran surat Al-Maidah, yaitu surat kelima ayat 48. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Allah telah berfirman dalam Quran surat kelima Al-Maidah ayat ke-48, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan dalam ayat tersebut ada kata-kata kitab-kitab. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada beberapa kitab. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana dalam firman-Nya dikatakan yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi sebelum Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan.
Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kitab-kitab ini yaitu yang tadi disampaikan, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48. Seperti tadi disampaikan, dan kami telah menurunkan wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad yang membawa kebenaran, yaitu kitab yang membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dalam Al-Quran itu sudah tercantum, di dalamnya ada Tauratnya, ada Zaburnya, ada Injilnya. Jadi Quran merupakan kitab suci yang sudah sempurna. Anak-anak sekalian, itu yang perlu diketahui, bahwa sekali lagi Allah menurunkan kitab-kitab itu semua tiada lain adalah untuk disampaikan kepada umat manusia, untuk dijadikan pedoman, tuntunan hidup manusia di dunia ini. Anak-anak sekalian, seperti tadi Bapak sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu surat Al-Maidah ayat 48, yang isinya pertama, Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Qur'an, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua menyatakan bahwa yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa Zabur, Taurat dan Injil benar-benar itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi dikatakan bahwa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Anak-anak sekalian, kitab-kitab yang dimaksud dalam ayat yang tadi, dalam surat Al-Maidah ayat 48 tersebut, bahwa kitab-kitab yang dimaksud tersebut adalah ayat-ayat di atas adalah kitab-kitab berisi, isinya baik Taurat, baik Injil, ataupun itu kitab Zabur, itu semua isinya tiada lain merupakan peraturan, ketentuan, perintah, larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Jadi pada prinsipnya, pada pokoknya perlu kita ketahui bahwa dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu semua isinya tiada lain adalah merupakan peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Anak-anak sekalian, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut ajaran pokok yang sama, yaitu ajarannya semuanya sama. Ajaran pokoknya sama, baik Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Keempat kitab suci tersebut isinya pada pokoknya sama, yaitu ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Jadi ajarannya baik keempat kitab tersebut pada pokoknya tiada lain adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah. Yang berbeda barangkali antara Taurat, Zabur, Injil dan Quran, yang membedakannya hanyalah dalam hal syariat
yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada saat tersebut. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, itu syariat disesuaikan dengan pada masa tersebut. Injil pada masa Nabi Isa alaihissalam, kemudian kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak sekalian, barangkali apa yang disampaikan sesuai dengan pokok bahasan, yaitu kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat yang beragama sangatlah penting untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yakin pada diri kita beriman dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan para rasul semata-mata adalah untuk pedoman kehidupan manusia sejagat raya ini. Anak-anak sekalian, bagian yang pertama adalah sekali lagi bahwa kita sangatlah penting untuk mengimani, meyakini bahwa kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam Quran dinyatakan ada 4 kitab suci, 1 diantaranya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kitab suci yang paling sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sekali lagi kita semua sebagai umat Islam punya pegangan seperti dalam hadis pada minggu lalu telah Bapak sampaikan. Kalau kita mau selamat dunia dan berbahagia di akhirat nanti, maka pegang teguhlah kepada 2 perkara. 1, kita berpegang teguh kepada Al-Quran, dan yang kedua, kita berpegang teguh kepada tuntunan Nabi SAW, apa yang disebut sunnah. Maka insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada 2 hal tersebut, Quran dan sunnah, maka kita akan berbahagia di dunia, selamat di akhirat. Itu harapan kita semua sebagai manusia yang beragama, sebagai kita penganut Islam. Tiada lain, kita berharap sebagaimana kita tiap saat setelah selesai kita berdoa, setelah kita sholat wajib dilaksanakan, selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa, tiada lain bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan di dunia, kemudian kita bisa meraih kebahagiaan di akhirat nanti, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Itu harapan kita sebagai umat manusia, sebagai kita umat Islam. Tiada lain, kalau kita berharap menginginkan selamat dunia dan akhirat, maka kata Rasulullah SAW, berpeganglah kepada 2 hal, Al-Quran dan Sunnah. Kita mengimaninya, kemudian kita mengamalkannya. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran, itu semua tiada lain adalah perintah, tatanan, aturan yang perlu kita laksanakan. Dan juga larangan-larangan, apa yang jangan kita laksanakan, itu sudah tercantum, sudah tercover, sudah ada dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, sekali lagi kita pertama mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah
wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Keempat kitab tersebut tiada lain adalah merupakan aturan, ketentuan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amalkan, yang harus kita laksanakan. Anak-anak sekalian, kemudian kita berlanjut kepada apa yang dikatakan ada kitab, kemudian ada yang dikatakan suhuf. Dalam Al-Quran, apa suhuf, apa kitab? Nah, untuk itu kita dalam Al-Quran mendapatkan dalam surat Al-Ala ayat 19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hada lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sekali lagi, inna hada lapis suhufil ula. Inna hada lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ulangi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hada lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Quran surat ke-87 ayat 19, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Nah, dalam ayat ini ada kata-kata suhuf, ada kata-kata kitab. Untuk itu anak-anak perhatikan apa yang dikatakan suhuf, apa yang dikatakan kitab. Jadi kitab dan suhuf itu kedua-duanya juga merupakan wahyu, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia. Untuk apa? Sebagai petunjuk, pedoman hidup. Sekali lagi, baik itu suhuf, baik itu kitab, semuanya adalah merupakan firman Allah, merupakan firman Allah, merupakan wahyu Allah yang disampaikan Allah kepada para nabi, kepada para rasul, yaitu utusan Allah. Untuk apa disampaikan kepada manusia? Oleh manusia digunakan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak perhatikan apa yang dikatakan suhuf, apa yang dikatakan dengan kitab. Di sini perlu Bapak jelaskan. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran berceceran. Isi suhuf sangat simpel, sangat sederhana. Kitab sama juga, kitab juga wahyu Allah. Kitab juga merupakan firman Allah yang disampaikan kepada para rasul, sudah berbentuk buku atau dibukukan kitab. Kitab isinya lebih lengkap jika dibandingkan dengan suhuf. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan,
Apa yang dimaksud adalah juga sama-sama firman Allah. Kemudian apa kitab? Kemudian kita ketahui suhuf sama-sama merupakan wahyu Allah, dan juga kitab juga merupakan firman dan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Kalau suhuf masih berupa lembaran-lembaran, kalau Alkitab sudah menjadi buku. Dan juga suhuf isinya simpel, ringkes. Kemudian kalau Alkitab isinya lebih lengkap kalau dibandingkan dengan suhuf. Di dalam Al-Quran seperti tadi Bapak sampaikan, disebutkan adanya suhuf itu yang dimiliki Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti tadi pada ayat disampaikan pada ayat tadi, yaitu ayat 19 surat ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hada lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Berfirman, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Anak-anak sekalian, itu dua hal. Yang pertama tadi Bapak sampaikan betapa pentingnya mengimani kitab-kitab Allah, yaitu bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu atau firman untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya kita sebagai umat Islam mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Yaitu Al-Quran merupakan kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini yang kita bahas, pertama pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan, apa yang disebut, apa itu kitab, apakah itu suhuf. Ini merupakan perbedaan kitab dan suhuf. Tadi dikatakan persamaannya suhuf dan kitab itu semua sama-sama firman Allah. Sama-sama semuanya merupakan wahyu Allah. Perbedaannya, kalau suhuf isinya sangat simpel, ringkes, dan kalau Al-Quran isinya lebih lengkap bila dibandingkan dengan suhuf. Anak-anak sekalian, kiranya pertemuan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk itu Bapak berikan kepada kalian tugas untuk dibuat di rumah masing-masing. Kemudian nanti minggu depan kalian bisa kirimkan atau bisa langsung kirimkan via WA ke sekolah. Sekali lagi, sebelum kita akhiri, Bapak sampaikan kepada kalian untuk mengerjakan tugas. Pertama,
Nanti kalian lihat pada halaman 6 yaitu di sini dikatakan untuk memperkaya hasanah. Nah, kemudian halaman kalian bisa dilihat pada halaman 6. Pada halaman ke-6 di sana ada tugas di bawah pengertian kitab dan suhuf. Di sana ada aktivitas siswa. Pertama, tugas kalian carilah penjelasan tentang suhuf selain suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kamu temukan. Dan yang ketiga, hubungkan pesan-pesan suhuf dengan isi Al-Quran, apakah bertentangan atau tidak. Jadi ini merupakan tugas kalian. Sekali lagi, kerjakan dengan baik. Kemudian kalian nanti setelah selesai bisa dikirimkan via WA atau bisa ditulis dikirimkan ke sekolah. Sekali lagi, pertama cari tentang penjelasan suhuf. Kemudian yang kedua, jelaskan isi suhuf tersebut. Kemudian hubungkan antara suhuf, pesan-pesan suhuf dengan isi Al-Quran. Apakah pesan suhuf baik itu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang lain isinya dengan Al-Quran, dengan Alkitab, dengan kitab. Sekali lagi, silahkan kalian kerjakan, kemudian bisa dikerjakan bersama-sama, bisa dikerjakan bersama-sama, kemudian nanti dikirim. Sekali lagi bisa via WA. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini kiranya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kalau seandainya ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui WA, kemudian nanti kita pecahkan bersama. Sekali lagi Bapak tunggu tugasnya untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan disampaikan, dan Bapak tunggu barangkali hasilnya, baik itu via WA ataupun via tertulis dalam lembaran kertas. Bapak tunggu di sekolah. Sekali lagi anak-anak, sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa membawakan manfaat untuk anak-anak sekalian. Sekali lagi anak-anak sekalian untuk bisa belajar dengan sebaik-baiknya, dan apa yang Bapak tugaskan dikerjakan dengan sebaik-baiknya pula. Sekali lagi anak-anak sekalian, sekian barangkali pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.